Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Anak-anak sekalian, syukur alhamdulillah masih bisa bertemu dengan Pak Nur di pertemuan yang kedua. Berarti kalian diberi kesehatan, umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, untuk pertemuan kali ini sebelum membahas materi bab yang pertama mengenai mujahadah an-nafs dan ukhuwah, ada kabar gembira. Hari ini Pak Nur tidak akan memberikan tugas pada kalian karena Pak Nur yakin tugas kalian sudah berjubel banyaknya dan mungkin saat ini masih banyak tugas menumpuk yang belum kalian kerjakan. Ya, jadi hari ini kalian cukup mendengarkan dan mencari hikmah atau mencari ilmu dari apa yang Pak Nur sampaikan. Ya, hari ini kita akan membahas mengenai mujahadah an-nafs. Ya, mujahadah an-nafs. Oke, mujahadah an-nafs. Nah, apa itu mujahadah an-nafs atau pengendalian diri itu apa? Pengendalian diri pengertiannya ya, kita mulai dari pengertian dulu. Pengertian dari pengendalian diri ialah menahan diri dari segala perilaku yang dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Bisa dipahami ya sampai sini ya. Menahan diri dari segala perilaku yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Merugikan diri sendiri juga menghindari perilaku yang merugikan diri sendiri juga termasuk dari mujahadah an-nafs. Menghindari perilaku yang merugikan orang lain juga termasuk mujahadah an-nafs. Menghindari perilaku yang merugikan diri sendiri dan orang lain juga termasuk mujahadah an-nafs. Ya. Kemudian apa inti dari mujahadah an-nafs itu? Mujahadah an-nafs itu intinya ialah melawan hawa nafsu kalian. Karena apa? Yang pertama, nafsu itu cenderung mencari kesenangan tanpa mempertimbangkan halal dan haram. Contohnya apa? Kalian senang pacaran enggak? Kalau pacaran biasanya apa yang dilakukan? Kadang pegangan tangan, kadang pelukan, sampai-sampai naudzubillah min dzalik ciuman dan melakukan hubungan badan. Itu senang loh orang yang berpacaran, tetapi karena hawa nafsunya tidak bisa dikendalikan, dia mengesampingkan halal dan haram. Padahal hal itu sebenarnya bisa dilakukan setelah kalian dewasa dan mengikat dengan tali perkawinan. Tapi karena tidak sabar sehingga melakukan sebelum perkawinan tersebut. Ya, jangan sampai seperti itu ya. Bagi yang sudah punya pacar, tolong ya Dik ya, dijaga. Nah, kemudian yang kedua, nafsu cenderung mengabaikan kewajiban yang harus dikerjakan. Contohnya apa? Sholat. Banyak yang tidak bisa melawan hawa nafsunya ketika ada perintah sholat. Hawa nafsunya mengatakan, nanti capek, nanti banyak kerjaan, nanti lagi sakit, tidak usah sholat lah, kan sholat bisa besok-besok dan lain sebagainya. Itu berarti saat itu dia tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya karena mengabaikan kewajiban yang harus dia kerjakan. Kemudian apa yang dibutuhkan dalam mujahadah an-nafs? Ya, mujahadah an-nafs itu pekerjaan yang sangat berat. Maka Nabi pun bersabda ketika beliau memenangkan peperangan melawan orang kafir, beliau mengatakan, hari ini kita berpindah dari jihad yang kecil kepada jihad yang besar. Apa itu jihad yang besar? Mujahadah an-nafs, melawan hawa nafsu. Itu Rasulullah mengatakan ternyata melawan hawa nafsu pada diri sendiri itu lebih besar daripada lebih dahsyat, lebih sulit daripada melawan orang-orang kafir atau ketika beliau berperang melawan orang-orang kafir. Nah, bagaimana pesan ulama kepada kita mengenai cara untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala? Karena ternyata melawan hawa nafsu itu butuh yang namanya hidayah Allah Subhanahu wa taala. Pesan ulama mengatakan, satu, Allah itu akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh melawan hawa nafsunya, sungguh-sungguh. Kemudian dua, orang-orang yang sungguh-sungguh melawan syahwatnya. Syahwat itu keinginan laki-laki untuk gitu perempuan
dan keinginan perempuan itu gitu laki-laki. Istilahnya kayak cerita Nabi Yusuf, kalian tahu toh, dengan Zulaiha itu. Nah, itu termasuk bagian dari melawan syahwat yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian orang-orang yang sungguh-sungguh melawan syaitan dan orang-orang yang sungguh-sungguh melawan rayuan duniawi. Nah, apa perilaku yang butuh mujahadah an-naus? Ada 8 yang Pak Nur ketik di sini. Walaupun belum bisa mewakili banyak sifat yang lainnya, tetapi ini sifat secara umum. Yang pertama, pemarah. Jangan sampai kalian menjadi pribadi-pribadi yang pemarah, karena sungguh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la taqdab walakal jannah, jangan marah bagimu surga. Kemudian Rasul juga bersabda, siapakah orang yang kuat ya Rasul? Sahabat bertanya seperti itu. Orang yang kuat itu orang yang ketika berperang dia menang terus. Oh enggak, kata Rasul. Orang yang ketika bergulat dia tidak terkalahkan. Oh tidak. Ternyata Rasul mengatakan orang yang kuat yaitu orang yang bisa menahan amarahnya ketika dia mampu marah. Ya, orang yang bisa menahan amarahnya ketika dia mampu marah, itulah orang yang kuat menurut Rasulullah SAW. Kemudian jangan perilaku yang butuh mujahadah ialah pendendam. Ini khususnya wanita. Wanita itu ibarat kaca, apabila dia pecah sulit untuk mengembalikannya, karena pasti kalaupun dikembalikan pasti retakannya akan tampak. Nah, untuk wanita atau anak-anakku yang cewek dan tidak menutup kemungkinan yang cowok, tolong hindari sifat pendendam ini. Mengingat boleh, sakit hati diingat boleh, namun tidak jadi dendam untuk membalas dan lain sebagainya. Dimaafkan, walaupun pastinya akan selalu terngiang bahwa kalian pernah didolimi, disakiti dan lain sebagainya. Tapi maafkan dan jangan sampai kalian membalas ya dengan balasan yang mungkin lebih dari yang mereka lakukan kepada kita. Jangan sampai seperti itu, karena pada dasarnya Rasul pemaaf dan Allah Subhanahu wa taala juga Ghafurur Rahim, Maha memaafkan ya. Kemudian menghina dan mengejek ini akan selalu kalian temukan ketika kalian berkumpul lagi besok ketika new normal atau tidak ada Covid, sudah masuk di kelas. Jangan sampai ya ketika kalian melihat ada anak-anak atau teman kalian yang mungkin fisiknya kurang baik, jangan menghina fisik. Kemudian jangan sampai mengejek hal-hal yang mungkin sifat yang memang benar ada pada dirinya, tetapi kita tahanlah yang namanya mengejek. Boleh jadi orang yang diejek itu lebih baik daripada yang mengejek. Boleh jadi orang yang kita ejek itu di hadapan Allah lebih baik daripada kita orang yang mengejek. Begitu ya. Kemudian jangan sampai mencuri, jangan sampai minum minuman keras karena ajakan teman. Karena sekarang banyak anak-anak yang sudah minum minuman keras. Jangan sampai nyabu dan narkoba karena itu merusak saraf kalian. Memang saat itu masalah kalian bisa hilang seketika itu, namun tidak menyelesaikan masalah. Setelah kalian sadar, kalian akan ingat masalah itu tersebut. Maka nyabu dan narkoba itu atau minum-minuman keras itu pada dasarnya tidak menyelesaikan masalah tetapi menambah masalah. Kemudian nonton video asusila. Ini kalian kan pastinya sudah familiar dengan gadget ya, YouTube dan lain sebagainya. Mohon ketika ada tayangan-tayangan iklan-iklan yang berbau pornografi, ditahan tangannya untuk bisa mengklik itu. Walaupun penasaran ditahan. Kalau mau mau mengetahui kaitannya dengan ilmu seksologi atau ilmu edukasi mengenai seks, ya tanyalah kepada orang-orang yang berkompeten di dalamnya. Boleh guru, boleh teman sejawat yang tahu, atau boleh dengan tutor-tutor yang membahas mengenai pendidikan sex education itu ya. Kemudian jangan sampai yang ke-8 berani dengan orang tua. Kalau kalian hari ini sebagai anak, suatu saat pasti akan menjadi orang tua. Kalau kalian pengen anak kalian taat pada kalian, maka mulai saat ini kalian harus taat kepada orang tua kalian. Karena hukum karma itu dalam Islam berlaku, ya. Sapa sing nandur kuwi sing ngunduh. Siapa yang menanam, dia yang akan memanen. Begitu ya nak ya. Jadi kalau orang tua kalian marah, tolong didengarkan, jangan dibantah, jangan dijawab dulu.
tetapi didengarkan dengan baik ya. Kemudian kalau mau berargumen silahkan berargumen dengan baik, jangan sambil bentak-bentak, jangan volumenya melebihi volume dari orang tua. Itu pesannya Pak Nur. Nah, kemudian bagaimana cara agar kita dapat mengontrol diri atau mujahadah an-nafs? Yaitu yang pertama berzikir atau ingat kepada Allah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Berzikir kepada Allah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub itu apa ya artinya ya? Ingatlah, barang siapa yang berzikir kepadaku, maka aku akan memberikan ketenangan bagi hatinya, bagi dirinya ya. Banyak-banyak berzikir kepada Allah. Astaghfirullahaladzim kalau sesuatu itu tidak sesuai dengan keinginan kalian. Kemudian bersabar. Banyak firman-firman Allah yang mengatakan bahwa hamba-hambanya harus senantiasa bersabar. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Kemudian wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kamu kepada Allah dengan sabar dan sholat. Kalau kalian punya masalah, sabar dulu, jangan langsung marah. Kemudian kalau nggak bisa menyelesaikan masalah kalian, gelar sajadah, kemudian sujud kepada Allah, minta Allah memberikan petunjuk untuk menyelesaikan masalah kalian. Wasta'inu, minta tolonglah kepada Allah, bisabri wassalah, dengan sabar dan sholat. Itu dua ini dipegang sampai kalian meninggal dunia ya, sabar dan sholat. Jangan sabar kok tapi tidak sholat, atau sholat sok tapi nggak sabar ya. Harus berdua ini saling saling keterkaitan. Kemudian yang ketiga, memikirkan akibat dari perbuatan yang dilakukan. Nah, bagi anak-anakku sekalian yang saat ini mempunyai pacar, tolong ketika kalian berpacaran, pikirkan akibat dari perbuatan yang dilakukan. Syukur-syukur sih Pak Nur menginginkan kalian untuk umur-umur kalian saat ini seneng sama lawan jenis, bolehlah, tetapi kalau pacaran ya kalau bisa jangan dulu ya, karena di dalam pacaran itu banyak hal-hal yang membuat Allah itu tidak ridho, semacam berpelukan, kemudian ciuman, sampai berhubungan di luar nikah, dan nanti akibatnya akan merugikan diri kalian sendiri. Kemudian yang keempat, berdoa minta diberi kekuatan. Sebagaimana Nabi Yusuf ketika digoda oleh Zulaiha, itu sebenarnya Nabi Yusuf juga pingin juga tergoda, tetapi Nabi Yusuf meminta kepada Allah supaya dikuatkan dirinya untuk melawan hawa nafsunya. Akhirnya Nabi Yusuf dipenjara. Walaupun dipenjara saat itu, tetapi Allah memuliakan Nabi Yusuf, malah diangkat sebagai perdana menteri waktu itu, perdana menteri, dan kemudian menjadi seorang raja kalau tidak salah. Nah, itulah kadang sakit hari ini belum tentu akan selamanya menyakitkan. Boleh jadi sakit hari ini semacam ujian, menjadi ujian bagi Allah untuk meningkatkan, mengangkat derajat kalian. Jadi dari empat ini tolong kalian pahami dengan baik cara agar dapat mengontrol diri dan bisa kalian terapkan pada kehidupan kalian sehari-hari ya anak-anakku sekalian. Semoga yang sedikit ini ada manfaatnya, dan semoga kalian menjadi pribadi-pribadi yang dapat melawan hawa nafsu kalian dan menjadi pribadi-pribadi yang berusaha untuk berniat lebih baik dari hari ke hari, khususnya dalam melawan hawa nafsu yang selalu akan dibisikkan oleh setan saat ini sampai kalian meninggal nanti. Semoga kalian selalu dilindungi oleh Allah dan selalu diberi hidayah, kekuatan untuk melawan hawa nafsu kalian. Begitu, kurang lebihnya mohon maaf. Kita bertemu pada pertemuan kita yang selanjutnya, pertemuan ketiga, dan di pertemuan ketiga nanti kalian akan mendapatkan tugas dari Pak Nur. Gitu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.